Halo semuanya, selamat pagi. Masih bersama Bu Retno, kita sudah masuk ke sesi 10 mata kuliah Introductory Managerial Accounting. Nah, kita sudah masuk ke chapter 9, topik budgetary planning. Nah, topik ini agak panjang, that's why kita akan membaginya menjadi 2 sesi. Jadi ada 5 learning objective, 3 learning objective pertama ini akan ada di sesi ini, sesi 10, dan 2 learning objective terakhir akan ada di minggu depan, di sesi 11. Inti dari budgetary planning, nanti kalian akan diajarkan untuk membuat master budget. Nah, master budget ini nanti terdiri dari operating budget dan financial budget. Nah, operating budget akan kita pelajari hari ini di sesi 10 dan financial budget akan kita pelajari di minggu depan. Nah, apa itu master budget? Apa itu operating budget? Apa itu financial budget? Nah, sebelumnya kita ke apa itu budget. Kalau kalian mungkin udah familiar kali ya, budget itu apa? Budget itu kan semacam rencana gitu. Nah, tapi rencana yang kita tuangkan dalam bentuk uang gitu, bentuk rupiah gitu. Kalian biasa kan bikin budget bulanan, biasa atau ada yang nggak bikin nih, jangan-jangan setiap dapat uang saku dari orang tuanya, kalau habis minta lagi, kalau habis minta lagi. Nah, itu kurang bagus tuh untuk perencanaan keuangan kalian. Nah, biasanya kan kalau kalian dapat uang saku, misalnya dapat uang saku dari orang tua kalian, misalnya 5 juta nih per bulan. Nah, ini kan kalian alokasikan kan untuk pos-pos kebutuhan tertentu, misalnya untuk jajan, untuk pulsa dan internet, kemudian untuk baju, atau untuk main sama teman gitu kan. Nah, sama perusahaan itu, organisasi itu juga akan membuat perencanaannya yang dituangkan dalam financial term. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini kan, gitu, untuk profit. Jadi untuk mencapai profit, mau profit berapa, mau target profit berapa, itu kan harus direncanakan, harus dibuat budgetnya. Nah, that's why untuk mencapai profit tertentu, berarti kan kita juga harus merencanakan revenue nih yang harus kita capai berapa, dan expense yang harus kita kontrol berapa. Nah, nanti di sini kalian akan diajarkan untuk menyusun budget yang tujuan akhirnya adalah untuk profit planning gitu. Nah, budget ini salah satu fungsinya adalah sebagai control device, alat pengendalian. Alat pengendalian apa? Untuk mengevaluasi kinerja. Nah, ketika kamu sudah punya rencana nih, sudah punya budget sekian, jika nanti di akhir bulan kamu over budget, oh ternyata actualnya yang keluar misalnya 6 juta, nah berarti ada yang salah nih sama kinerja keuangan kamu. Gitu. Kamu boros di mananya kah? Pengeluaran terduga kah atau gimana? Nah, itu yang dievaluasi. Nah, tapi kalau organisasi bagaimana? Organisasi apa yang dievaluasi? Ya dari ininya, dari compliance-nya dia sama budget. Misalnya dia punya target revenue misalnya 10 juta nih. Target revenue 10 juta. Ini di budgetnya sekian target revenue. At the end of period ternyata revenue realnya hanya 9 juta. Nah, ini nanti jadi proses evaluasi. Kenapa kok tidak tercapai? Seperti itu. Nah, lalu apa sih manfaatnya budgeting? Manfaatnya penganggaran, manfaatnya perencanaan. Nah, manfaatnya salah satunya adalah apa ya? Kita memastikan bahwa semua level manajemen itu punya perencanaan. Jadi ketika semua level manajemen punya perencanaan, dia tahu tujuannya.
dia tahu definite objektifnya yang nanti digunakan untuk mengevaluasi kinerja seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kalau tadi kan contohnya ketika revenue-nya tidak tercapai, berarti kan dievaluasi nih kinerjanya. Atau expense-nya, misalnya expense-nya di budget, expense-nya seharusnya 5 juta. Nah ternyata actualnya misalnya expense-nya 6 juta. Oh, berarti ada pemborosan di mana? Nah itu yang dievaluasi gitu. Nah kemudian manfaat lainnya dari budgeting adalah dia early warning system untuk potential problem. Jadi ibaratnya nih anggaran budget itu tuh pakem yang harus kita patuhi. Jadi ketika misalnya ada target-target tertentu yang meleset, nah ini berarti kita agak keluar dari pakem nih. Oh berarti kita harus kembali lagi ke pakemnya gitu. Jadi dia early warning system. Nah kemudian budget ini juga memfasilitasi koordinasi antar aktivitas, karena kan ujung-ujungnya adalah profit gitu. Karena ujung-ujungnya adalah profit. Nah jadi diharapkan ada koordinasi dari semua activity, dari purchasing-nya, dari sales-nya, dari produksinya gitu. Nah, jadi ini akan menghasilkan kesadaran manajemen akan keseluruhan operasi entitas, dan pastinya ini memotivasi karyawan kita untuk memenuhi tujuan. Kita di set target profit sekian, berarti kan itu jadi motivasi kita agar tujuan itu tercapai gitu. Oke. Nah lalu budget itu dibuat periodenya untuk berapa lama sih? Budget itu untuk short time sih sebenarnya, dia itu kita buat untuk 1 tahun. Biasanya kalau misalnya kita mau bikin budget 2020 nih, Januari 2020 sampai Desember 2020, maka biasanya di bulan Juli 2019 ini kita sudah mulai persiapan bikin budget untuk tahun depan gitu. Nah kemudian bagaimana sih budgeting prosesnya? Nah, budgeting prosesnya itu beda-beda ya. Mungkin apakah nanti dia bottom to top atau top down gitu. Nah, biasanya sih membuat anggaran itu biasanya dari bawah dulu, dari unit-unitnya dulu, collect data di unit, collect data di departemen, baru nanti naik ke atas gitu. Nah itu juga yang disebut dengan participative budgeting. Jadi tiap level dari manajemennya itu berpartisipasi untuk membuat anggaran. Misalnya purchasingnya bikin anggaran, sales bikin anggaran, produksi bikin anggaran, tapi tujuannya satu, untuk mencapai profit tertentu. Nah lalu apa saja yang kita pertimbangkan untuk membuat sales forecasting? Nah, nanti salah satu elemen penting di budget itu kan sales ya, sales. Jadi kita merencanakan sales kita itu mau di berapa gitu. Kita mau berani ngejual berapa di tahun ini. Nah, tapi faktor-faktor yang kita pertimbangkan itu adalah kondisi ekonomi secara umum gitu. Kalau masa hampir resesi seperti ini, kira-kira sales tahun lalu masih relevan nggak ya kita capai gitu, atau tren industri sekarang gimana gitu, atau berdasarkan penelitian pasar, apakah kita sudah melakukan penelitian pasar, produk kita itu udah oke diterima masyarakat dengan baik gitu, atau dari antisipasi kita terhadap advertising dan promotion. Kalau misalnya kita menganggarkan advertising dan promotion yang tinggi di tahun ini, harapannya salesnya juga tinggi. Atau dilihat dari previous market share, itu bisa jadi benchmark kita untuk sales forecasting.
Nah, perubahan harga itu juga nggak kalah pentingnya. Perubahan harga itu banyak hal ya, perubahan harga dari bahan bakunya atau gimana itu nanti akan mempengaruhi price. Kalau price berubah juga sales otomatis berubah gitu. Atau juga pengaruh dari technological development gitu. Makin teknologinya makin canggih, jualan makin mudah gitu, otomatis kan akan mempengaruhi sales. Nah, tadi kan kita ngomongin ya salah satunya proses membuat budget itu kan salah satunya dengan partisipatif budgeting. Jadi setiap level manajemen itu di-invite untuk berpartisipasi membuat anggaran. Nah, ini ada kelebihannya. Kelebihan dari partisipatif budgeting itu adalah lebih akurat karena lower level manager itu kan punya pengetahuan yang detail terhadap unitnya, terhadap areanya. Jadi istilahnya target yang dia mau capai di unit tersebut itu kan sudah based on knowledge-nya dia gitu. Nah, dan lebih fair karena yaitu tadi, karena manajemen di level bawah pun tahu bener sama areanya, unitnya. Jadi ketika dia menyusun anggaran jatuhnya lebih fair gitu. Tapi ada juga kelemahannya karena ini partisipatif budgeting ya, melibatkan banyak unit, melibatkan banyak departemen, otomatis time consuming dan costly. Dan biasanya cenderung kalau budgeting ini disalahgunakan jatuhnya memicu budgetary gaming melalui budgetary slack. Apa sih budgetary slack? Jadi kayak tadi kan kinerjanya si manajemen, kinerjanya unit itu bisanya diukur dari pencapaiannya dia terhadap anggaran. Misalnya departemen sales gitu, dia bikin anggaran tentang revenue misalnya 10 juta nih. Nah, 10 juta. Tapi 10 juta ini angka yang istilahnya gampang sebenarnya untuk dicapai sama sales tersebut. Kalau misalnya jadi kayak apa ya, dia merendahkan revenue biar nanti actualnya nih tercapai 15 juta itu kinerjanya terlihat impresif. Nah, itu yang disebut dengan budgetary slack. Jadi gap anggaran ya. Jadi ketika budget disusun oleh secara partisipatif, ada risiko disalahgunakan melalui budgetary slack. Jadi biasanya kalau revenue direndahin biar nanti kalau actualnya tinggi, kinerjanya terlihat impresif gitu. Atau expense ditinggi-tinggiin. Jika nanti actualnya ini, kalau expense ditinggi-tinggiin, lalu kalau actualnya rendah, itu juga terlihat dia sangat efisien gitu. Itu kelemahannya. Nah, beda ya budgeting sama long range planning. Kalau budgeting kan tadi 1 tahun ya, kalau long range planning itu 5 tahun, rencana 5 tahunan lah gitu. Nah, kita ke inti topik kita hari ini, yaitu tentang master budget. Nah, apa itu master budget? Jadi kita akan membuat master budget yang terdiri dari 2 hal, yaitu operating budget dan financial budget. Nah, operating budget ini kita akan fokus ke individual budget yang ujung-ujungnya menghasilkan income statement budget. Income statement budget itu isinya apa? Isinya kan profit kan? Profitnya berapa? Nah, profitnya berapa? Nah, dari profit yang kita planning, berarti nanti kita akan merencanakan juga berapa sales yang mau kita jual. Terus kalau kita
merencanakan berapa sales yang mau kita jual, otomatis kita merencanakan berapa unit yang mau kita produksi gitu. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian ada lagi financial budget. Kalau financial budget ini fokus di capital expenditure budget, cash budget, sama budgeted statement of financial position gitu. Nah, tapi lebih fokus pada ini, cash yang kita butuhkan untuk mendanai operasi dan capital expenditure. Nih, kalau kamu lihat nih, secara garis besarnya, hari ini kita akan membahas ini nih, operating budget. Nah, jadi nanti kita akan bikin sales budget, bikin production budget. Kemudian dari production budget, kamu tahu berapa unit yang mau kamu produksi, berarti kamu harus tahu berapa direct material yang kira-kira kamu butuhkan, berapa direct labor yang kamu butuhkan, dan berapa MOH yang kamu butuhkan. Terus kamu juga merencanakan berapa expense untuk selling and administratifnya. Nah, lalu ketemulah profit yang kamu rencanakan itu berapa. Oke, sudah siap? Kita masuk ke operating budget. Yang pertama yaitu bikin sales budget. Namanya sales budget berarti anggaran penjualan. Nah, berarti di sini kamu merencanakan berapa yang mau kamu jual, gitu ya. Berapa yang mau kamu jual. Nah, ini contohnya perusahaan Sheh Cycle. Bacanya gimana sih nih Sheh Cycle ya? Sheh Cycle ini dia bikin budgetnya quarterly. Jadi 1 tahun dibagi 4 quarter, quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4. Nah, ini di quarter pertama, dia merencanakan menjual 3.000 unit di quarter pertama. Nah, di quarter berikutnya, itu akan terjual 500 unit lebih besar daripada quarter sebelumnya. Oke, nah, kalau harga per unitnya adalah 60 euro, berarti berapa total salesnya gitu. Nah, kita bikin sales budgetnya di sini. Kita bikin judulnya nih, judul dulu jangan lupa, dan kita bagi menjadi 4 quarter. Nah, ini totalnya, year-nya. Nah, ini expected unit sales-nya. Tadi kan disebutkan expected unit sales-nya di quarter pertama 3.000. Quarter berikutnya naik 500, berarti di quarter kedua akan jadi 3,5, quarter ketiga akan jadi 4.000, quarter berikutnya akan jadi 4.500. Nah, kalau selling price-nya adalah 60 euro per unit, maka total sales-nya di quarter pertama adalah 180.000. Nah, lalu dalam 1 tahun kira-kira target revenue berapa? Nah, yang kita rencanakan kita akan mendapat revenue 900.000 euro. Nah, kalau kamu lihat di sini nih, ini kan angkanya cantik banget ya. Quarter pertama 3.000, quarter kedua 3,5, quarter ketiga 4.000. Nah, pada kenyataannya nih, kalau kamu nanti bikin untuk tugas final project kamu harus mempertimbangkan kondisi yang ada di Indonesia. Misalnya quarter kedua ini kan biasanya masa-masa lebaran. Kemudian quarter keempat ini masa-masa Natal dan Tahun Baru, gitu ya. Nah, biasanya nih kalau bisnis project kamu adalah industri fashion, pasti fluktuatif nih, pasti akan naik banget di quarter kedua dan di sekitar quarter keempat gitu. Jadi angkanya nggak secantik ini ya gitu. Jadi ketika kamu merencanakan berapa unit salesnya, yaitu banyak faktor yang kamu pertimbangkan. Kondisi ekonomi, kondisi tren, kayak gitu. Sampai sini paham? Sales budget oke? Oke, sales budget oke. Nah, kamu sudah merencanakan berapa yang kamu mau jual. Berarti dalam 1 tahun ini kamu merencanakan akan menjual 15.000 unit. Berarti kalau kamu berencana menjual 15.000 unit, berarti kamu harus memikirkan
berapa unit di 1 tahun ke depan itu yang akan kamu produksi, gitu ya. Kalau kamu mau jual 15.000 unit, apakah kamu mau produksi 15.000 unit juga? Menurut kamu bagaimana? Apakah kamu tidak spare just in case ada lonjakan permintaan, atau spare untuk just in case nggak semua produk yang kamu produksi itu bagus, bisa aja dia defect, cacat gitu, atau nggak sesuai waste lah gitu ya. Nah, that's why biasanya kalau kita mau jual 15.000 unit, biasanya berapa yang mau kita produksi itu kan kita lebihin ya. Kita spare berapa. Nah, di sini Sheikh Cycle Company ini dia mengasumsikan bahwa dia itu punya spare ending inventory-nya itu 20% dari next quarter budgeted sales volume gitu. Jadi dibikin spare-nya itu just in case ya ada lonjakan permintaan di akhir-akhir periode, atau nggak semua barang yang kita produksi itu sesuai yang diinginkan konsumen ya, bisa aja produknya cacat atau gimana gitu. Nah, jadi di sini ketika kamu bikin production budget, ini saya contohkan dulu yang kuarter pertama. Yang kuarter pertama itu berarti expected unit sales, kita merencanakan kan tadi menjual 3.000 unit. Nah, ini yang kita spare nih. Kita spare 20% dari next quarter budgeted sales volume. Nah, kalau kuarter depan adalah 3,5, berarti yang kita akan spare adalah 20%-nya dari 3.500. Nah, itu ketemulah 700. Berarti total required unit, berarti unit yang kita inginkan untuk diproduksi itu adalah 3.700 unit. Nah, apakah kita akan memproduksi full 3.700 unit ini? Wait. Kalau di tiap periode kita istilahnya kita spare, kira-kira kita punya ending inventory sekian nih, kita kudu punya ending inventory sekian. Berarti kan sebenarnya ending inventory quarter ini kan jadi beginning inventory di quarter depan kan. Nah, berarti kita harus mempertimbangkan ada beginning inventory dari quarter yang lalu. Nah, berarti ini harus dikurangi dari beginning inventory dari quarter yang lalu nih. Nah, ini juga ternyata si Sheikh ini juga mengasumsikan 20% juga dari quarter yang lalu. Beginningnya ini 600 dari quarter yang lalu. Dapat dari mana? Dapat dari sini 20% dari sales volume yang quarter ini. 20% dari 3.000 adalah 600. Jadi ketemunya adalah 3.100. Nah, 3.100 inilah yang menjadi unit yang akan kita produksi. Gitu. Sampai sini oke? Kalau kamu lihat di sini ya, ini desired ending finished good unit di kuarter keempat itu adalah 1.000. Nah, 1.000 ini dari mana? 1.000 ini asumsinya nih di tahun 2021 kuarter pertama itu expected unit salesnya 5.000 ya. Gini. Expected salesnya 5.000, jadi di sini desired ending finished good-nya 1.000 unit. 20% kali 5.000, 1.000 gitu. Nah, ending finish good unit yang 1.000 unit nih bisa jadi catatan kamu, karena ini nanti membantu kamu untuk membuat statement of financial position
dia yang bagian finished good inventory. Finished good inventory. Oke. Sampai sini oke tentang production budget. Jadi di sini kelihatan ya, tiap quarter ini kira-kira dia akan memproduksi yang quarter pertama 3.100, quarter kedua 3.600 dan seterusnya. Jadi dalam 1 tahun itu kira-kira yang akan dia produksi adalah 15.400 unit. Itu rencananya. Sampai sini oke. Kita lanjut ke direct material budget. Kan tadi kita sudah bikin production budgetnya, kita mau produksi 15.400. Nah, dari produksi ini berarti kan berapa DM yang kita butuhkan, berapa DL yang kita butuhkan, dan berapa overhead yang kita butuhkan. Nah, sekarang yang pertama adalah direct labor dulu. Berarti direct material dulu, direct material yang kita butuhkan dulu. Nah, ini produknya apa ya? Ini right. Berarti ini sepeda lah ya. Salah satu jenis sepeda si right ini untuk memproduksi satu sepeda itu dibutuhkan 2 kg raw material. Saya nggak tahu ini apakah besinya atau apanya lah, pokoknya untuk bikin satu sepeda butuh 2 kg raw material. Dan harga per kilogramnya itu adalah 4 euro per kilogram. Oke, berarti kalau kita di kuarter pertama tadi kita mau produksi 3.100 unit. Ini yang mau kita produksi ya, 3.100 unit. Berarti berapa rupiah yang akan kita keluarkan untuk direct material budget? Nah, kalau kita mau produksi 3.100 unit nih, misalnya gini, kalau misalnya kita mau produksi 10 donat butuh 1 kilogram. Apakah kita akan beli tepung juga 1 kilo? Kan biasanya kita agak lebihin kan, karena kita nggak tahu, jangan-jangan nanti dari 1 kilo donat ini misalnya jadi 9 yang jadi, yang 1 bantak. Nah, that's why beli material pun itu nanti akan kita lebihin. Jadi kita spare. Nah, kita spare-nya berapa? Nah, di sini diasumsikan si cycle ini akan spare ending inventory raw materialnya itu kira-kira 10% dari next quarter production. Kita lihat di direct material budget ya. Nah, ini yang mau kita produksi, kita contoh dulu yang di quarter pertama. Ini kita mau produksi 3.100. Oke, kita mau produksi 3.100 unit. Nah, 1 unitnya butuh 2 kg raw material. Berarti total kilogram yang dibutuhkan untuk produksi adalah 6.200. Nah, lalu apakah kita akan beli 6.200 kilogram raw materialnya? Kita lebihin dulu. At desired ending direct material. Kita tambahkan ending materialnya. Jadi harapannya at the end of period itu kita punya spare 10% lah, 10% dari kebutuhan kita periode berikutnya gitu. Kita punya spare. Jadi di awal-awal quarter itu kita nggak kelabakan kekurangan bahan produksi lah ya. Nah, ini 10% dari 7.200 adalah 720. Nah, kemudian ditambah ketemulah total material required. Nah, ini total material requirednya. Tapi ini belum selesai karena tiap bulan kan tiap quarter kan kita punya desired ending inventory. Nah, desired ending inventory itu kan jadi beginning inventory di quarter berikutnya kan. Nah, kita periode lalu ada ending
direct material berarti kan jadi beginning direct material, jadi kayak masih ada sisa nih. Ada sisa nih dari kuarter lalu, berarti kan jadi beginning inventory di kuarter ini kan. 620 dari mana? 10% dari ini. Nih, dari kilogram needed for production di kuarter ini, 10%. Ketemulah direct material. Jadi direct material yang cukup kamu beli adalah 6.300 kg direct material. Gitu. Nah, lalu berapa rupiah, berapa euro yang kamu keluarkan? Kali aja 1 kilogram dia harganya 4 euro. Ketemulah 25.200 euro. Jadi at the end of the year, bukan at the end of the year ya, overall dalam 1 tahun itu kira-kira kamu akan mengeluarkan sekian untuk membeli direct material. Gitu. Jadi ini bahkan kamu sudah merencanakan kamu akan mengeluarkan berapa duit untuk direct material. Tuh, sampai sini dipahami ya? Oke. Nah, ini kalau kamu lihat nanti nih, ini adalah ending inventory. Ending raw material inventory nanti ini akan kamu butuhkan untuk menghitung raw material di statement of financial position gitu. Oke, lanjut. DM udah, berarti kita ke DL, direct labor. Pada prinsipnya sama, berarti berapa sih direct labor yang akan kita keluarkan, kita rencanakan untuk kita bayarkan gitu. Nah, di sini untuk memproduksi satu sepeda butuh 2 jam labor hour. Butuh 2 jam labor hour dan 1 jamnya itu harganya 10 euro. Oke, berarti kalau kamu mau produksi 3.100 unit sepeda, berarti butuh berapa jam? Butuh 6.200 jam. Nah, kalau ditotalin mata uang, berarti yang akan kamu keluarkan dikali 10 euro ya per jam, ketemulah 62.000 euro di kuartal pertama. Jadi secara overall dalam 1 tahun kira-kira kamu akan mengeluarkan 308 euro per tahun untuk labor. Sampai sini oke? Oke, lanjut. Kita ke manufacturing overhead budget. Nah, hati-hati di MOH ini kita akan membagi MOH menjadi fix dan variable overhead. Nah, kalau yang variabel berarti nanti kita akan tahu pornya itu berapa di masing-masing item. Masih ingat por? Predetermined overhead rate-nya. Gitu. Nah, di sini diketahui bahwa yang variable overhead-nya ya, FOH-nya itu ada indirect material yang rate per hour-nya adalah 1 euro. Kemudian ada indirect labor, rate per hour-nya adalah 1,4 euro. Kemudian ada utility 0,4 dan ada maintenance 0,2 gitu. Jadi ternyata tiap variable overhead dia punya rate, punya por yang beda-beda nih. Dasar pembebanannya, rate-nya beda-beda. Jadi kira-kira berapa MOH yang akan kita keluarkan di tahun ini gitu. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, MOH-nya ternyata dasar pembebanannya adalah labor hour ya. Nah, jadi di sini MOH-nya
dasar pembebanannya adalah labor hour. Jadi kalau misalnya rate-nya indirect material nih $1 per hour, berarti di kuartal pertama yang kita akan keluarkan untuk indirect material berapa? Nah, berarti kita lihat di kuartal pertama itu labor hour yang akan kita keluarkan berapa? Tadi di sini. Nah, ini kan. Di sini nih. Labor hour yang kira-kira akan kita keluarkan di kuartal pertama itu 6.200. Di kuartal kedua 2.700, di kuartal ketiga 8.200, di kuartal keempat 9.200. Oke, kita fokus di kuartal pertama dulu. Berarti hour yang akan kita keluarkan adalah 6.200. Kalau misalnya indirect material itu rate-nya €1 per hour, berarti uang yang akan kita keluarkan untuk indirect material adalah 6.200. Tadi kan di sini 6.200 hour ya. Oke. Adalah sekian, €6.200. Dan seterusnya. Berarti ini 680 dari mana? 6.200 kali 1,4. Ini dapat dari mana? 6.200 kali 0,4. Ini dapat dari mana? 6.200 kali 0,2. Ketemulah di sini total variable cost-nya adalah 18.600. Nah, ini juga nih. Ini hour-nya ya, ini hour nih. Required hour-nya nih karena dasar pembebanan kita adalah labor hour. Ini 7.200 ya, ini 7.200, ini 8.200, ini 9.200. Nah, jadi ketahuan. Jadi variable cost yang akan kita keluarkan adalah dalam 1 tahun 92.400. Nah, MOH itu ada 2 komponen, variable cost dan fixed cost. Nah, kalau fixed cost namanya aja fix, berarti di tiap quarter dia akan sama ya. Di tiap quarter akan sama. Nah, ini hati-hati nih, ada depresiasi. Ini saya bold dulu nih depresiasinya. Oke, nah fix ini terdiri dari biaya-biaya yang fix plus depresiasi. Jadi kalau di total manufacturing overhead-nya di kuartal pertama adalah 5.700. Dapat dari mana? Dari sini 38.500 fixed cost sama 18.600 variabel. Nah, dalam 1 tahun total manufacturing overhead yang akan kamu keluarkan adalah 246.400. Nah, kalau misalnya ini kita bikin per hour ya, jadinya berapa? Manufacturing overhead-nya manufacturing overhead rate-nya secara overall dia adalah €8. Dari mana? Dari 246.400 dibagi dengan total labor hour-nya 30.800. Jadi di sini MOH rate-nya per direct labor hour itu €8 per hour. Nah, ini kenapa ini depresiasi fixed cost ini saya bold. Nah, ini nanti hati-hati waktu kita bikin cash budget. Nah, fixed cost yang depresiasi ini yang akan kita exclude dari data. Tapi nanti ini cash budget waktu kita bikin financial budget ya di sesi selanjutnya. Oke, MOH budget bisa dipahami. Oke, nah setelah itu DM, DL udah, itu kan tadi manufacturing cost. Nah, ada selling and administrative expense atau period cost. Nah, kira-kira berapa selling and administrative expense nih yang akan kita keluarkan di tahun depan? Itu juga yang akan kita rencanakan. Nah, kalau S&A expense itu biasanya rate-nya itu based on berapa unit yang kita jual ya. Berapa unit yang kita jual. Nah, misalnya ini juga terdiri dari variable expense dan fixed expense. Nah, yang variable expense ini dia akan berubah seiring unit yang kita jual itu berubah. Gitu. Nah, misalnya kalau kamu jual 3.000,
Kalau kamu jual 3.000 berarti sales commissionnya itu ngikutin unit yang terjual. Nah, ini rate-nya adalah 3 euro per unit. Berarti kalau kamu bisa jual 3.000, sales commission expense yang akan kamu keluarkan adalah 9.000. Nah, ini di variable expense ada sales commission, ada freight out, ongkos kirim ya. Nah, kalau ongkos freight out ini biaya ongkir ya. Rate-nya 1 euro per unit. Tuh. Jadi ketemulah nih variable expense-nya 12.000. Nah, untuk fixed expense ada apa aja? Ada advertising, sales salary, office salary, depresiasi, property tax, insurance. Nah, ini fixed expense-nya kalau di total S&A expense-nya di kuartal pertama adalah 42.000. Dalam 1 tahun S&A expense yang akan kamu keluarkan itu yang akan dibebankan adalah 180.000 euro. Nah, ini depresiasi fixed expense di sini juga akan saya bold. Nah, ini hati-hati juga nanti ketika kita bikin cash budget. Kita bikin cash budget di financial budget. Ini akan kita keluarkan. Kenapa akan kita keluarkan? Karena depresiasi kan bukan sesuatu bukan expenditure real ya, bukan kita benar-benar mengeluarkan cash gitu kan. Jadi ketika kita bikin cash budget nanti komponen ini akan kita exclude. Sampai sini, oke? Nah, selanjutnya adalah kita membuat income statement, laporan rugi laba. Kita sudah bikin sales budget, terus direct material budget, direct labor budget, MOH, S&A. Nah, tapi untuk membuat income statement kan butuh COGS ya, COGS atau cost per unit deh, cost per unit dulu. Kita cari berapa harga berapa cost yang kita butuhkan, berapa cost yang kita bebankan untuk membuat 1 unit sepeda gitu. Nah, ini kan elemen costnya ada DM, DL, dan OH. Untuk bikin 1 unit kita butuh 2 kg DM. Harganya adalah 4 euro. Berarti total material yang dibutuhkan 8 euro. Nah, untuk direct labor untuk bikin 1 unit sepeda butuh 2 jam. 1 jamnya 10 euro. Berarti cost dari labornya adalah 20 euro. Nah, bagaimana dengan MOH? MOH kan tadi dasar pembebanannya kan labor hour. Untuk bikin 1 produk butuh 2 jam labor hour. Nah, padahal rate-nya MOH tadi 8 euro kan ya. Berarti di sini total MOH untuk 1 unit sepeda adalah $16. Jadi kalau di total 44 euro per unit. Nah, ini cost-nya. Nah, kalau cost per unitnya udah ketahuan, berarti COGS-nya ketahuan. COGS-nya berarti kan tinggal unit sold-nya. Kan kita akan merencanakan dalam 1 tahun menjual 15.000 unit kali unit cost, ketemulah nih COGS-nya 660.000. Nah, tinggal deh bikin income statement-nya. Nah, ini tambahan interest expense-nya itu diekspektasikan 100 euro dan income tax-nya adalah 12.000. Oke, nah nih ya. Jadi salesnya itu 900.000 euro. Dari mana? Kamu cek tadi di sales budget di total dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, atau kuartal 4 kita akan merencanakan penjualan kita adalah 900.000 euro. Nah, COGS tadi kita sudah hitung 660, ketemulah gross profit ya kan, gross profitnya 240. Kemudian S&A-nya 180.000. Dari mana? Kamu lihat tabel budget selling and administrative expense. Total dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 totalnya sekian. Nih,
ketemulah income from operation. Income from operation 60.000 dikurangi interest expense 59.900, kemudian dikurangi income tax expense. Nah, ketemulah net income 47.900. Nah, net income inilah profit yang akan kamu rencanakan di tahun ke depan. Jadi inilah targetnya. Jadi di tahun 2020 kamu menargetkan profit perusahaan ini, Sheikh Cycle Company ini punya profit 47.900. Oke, selesai untuk operating budget. Kita akan lanjut di financial budget di video berikutnya. Oke guys, see you.